Semangat pagi, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu tentunya. Hari ini seperti biasa, saya akan membangunkan saudara-saudara untuk melihat kembali pendidikan karakter. Dan ini kita bangun supaya kita memiliki sebuah pegangan moralitas maupun daya kreativitas untuk ke depan. Kita hari ini akan menatap ke depan berkaitan dengan bagaimana kita memiliki perspektif ke depan untuk membangun diri kita. Nah, tentunya kita juga punya pikiran bahwa kalau kita ingin menjadi seorang orang yang sangat luar biasa, tentunya akan mencermati diri kita. Kemudian diri kita seharusnya punya perspektif ke depan. Dengan demikian kita akan lebih memahami bahwa persoalan-persoalan yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah yang bisa merekayasa, yang bisa memajukan adalah diri kita. Mari kita awali dengan pemikiran-pemikiran ini untuk pandang jauh ke depan untuk bangun diri kita. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini bahwa setiap orang itu memiliki passion. Ya, setiap orang memiliki ancangan ke depan. Next, apa yang harus kita kedepankan untuk kemudian. Itu yang sangat penting. Saudara-saudara mahasiswa, seperti biasa, saya selalu mengakui bahwa gambar yang ada di slide saya itu sebetulnya ngambil dunia maya, dari dunia maya. Bukan karya saya semata, ini sebagai wujud kejujuran saya kepada semua pihak. Karena ini saya angkat kemana-mana, jadi nanti akan protes kalau saya gunakan gambarnya. Dan saya akui itu karya saya. Ini melainkan unduhan semata dari dunia maya, dan ini pengakuan. Inilah juga disebut sebagai karakter seseorang. Apakah dia honest, jujur atau tidak. Saudara-saudara, hidup itu harus mengarah ke kualitas, quality. Ini yang harus dikembangkan oleh kita semua. Jadi tidak benar apabila kita itu hanya menjadi seorang orang yang asertif ya, atau seorang orang yang hanya memenuhi atau menggugurkan kewajiban saja. Enggak boleh. Kita tidak boleh di arah average, rata-rata. Tetapi more than, lebih dari itu. Itu yang digambarkan di dalam kita untuk meningkatkan daya pikir, daya laku kita untuk ke depan menjadi seorang orang yang luar biasa. Itu harusnya. Jadi tidak boleh kita setengah-setengah. Kemudian bangunlah semangat baru. Jadi bangun terus semangat baru kita. Karena apa? Di dalam kehidupan itu selalu ada dinamika, naik turun dan sebagainya. Tanpa dibangun semangat baru itu kita tidak bisa apa-apa. Ini gambaran kepada kita sekalian bahwa membangun semangat baru itu penting di dalam hidup dan kehidupan. Karena kita tahu bahwa pada suatu saat bioritmik kita itu jelek. Kuliah malas, tidak ada karya, menyalahkan orang lain. ini yang terjadi. Ini sebenarnya ada kesalahan menurut saya. Nah, ini yang perlu dibangun oleh kita. Semangat baru, energi baru, energizer yang membuat kita di-generate untuk berpikir ke depan. Saudara-saudara yang budiman, ini ada visualizing. Adalah secara visual dalam batin kita dan tindakan kita ada kejelasan yang akan dicapai. Saya akan kemana, saya akan melakukan apa, kemudian prestasi apa. Ini adalah portofolio yang kita bangun. Kita harus memiliki kehebatan. Apakah di sisi hobi, dari disiplin kita, apakah kita membangun relationship. Kemudian kita melihat posisi diri. Saat ini itu kalau di RT saya jadi apa, di tingkat nasional jadi apa, tingkat regional jadi apa. Jadi tidak perlu berpikir kita itu yang average, nggak boleh, harus lebih ya.
Harus lebih, di kegiatan apapun harus lebih. Menjadi orang apapun harus lebih. Dan berkorban itu adalah salah satu titik tolak kita. Tanpa pengorbanan tidak ada kejelasan juang. Jadi tanpa pengorbanan nggak bisa. Hidup mencari untung saja nggak bisa. Kalau mencari untung saja saya ikut ya, ikut. Nggak bisa. Kita harus seimbang dalam hidup itu. Inilah kejelasan yang dicapai. Kemudian futuristic thinking. Jadi ada seorang orang yang Alvin Toffler mengatakan bahwa orang yang hebat itu kalau dia punya knowledge, pengetahuannya yang tinggi, minat bacanya yang tinggi, minimal punya perpustakaan yang namanya sekarang itu kita punya private library ya, itu semacam ya pojok untuk meletakkan buku-buku kita lah, kalau tidak dikatakan perpustakaan. Syukur kalau punya perpustakaan top markot top itu, saudara-saudara sekalian. Jadi futuristic thinking itu adalah kita ke depan. Depan itu kata Alvin Toffler pertama harus punya yang namanya knowledge ya. Kalau bisa wealth, kekayaan ya, kalau bisa kekayaan ya, punya wealth, kekayaan. Wah, kalau sudah punya itu ya. Nah, jadi powernya di situ. Alvin Toffler mengatakan begitu. Jadi knowledge yang bagus, wealth, tapi punya ambition, healthy ambition yang kuat ya. Itu yang harus dikembangkan. Itu berpikir futuristik begitu. Jadi next itu apa? Kita harus berpikir dari 1, 2, 3, sampai 4 tahun. Jangan berpikir yang rendah-rendah, yang pragmatis. Pragmatis bukan ditinggal, tetapi kalau bisa futuristic thinking. Kita itu berpikir ke depan. Itu bagaimana? Ini yang harus dimiliki oleh kita sekalian ya. Kemudian ini showing foresight ya. Jadi kita memperkirakan masa depan yang akan terjadi. Berhitung-hitung, kemudian kita akan mengambil alternatif. Suatu misal saat ini kita melihat ke depan. Yang jelas ini atmosfer kita itu sudah teknologi. Kemudian kita tidak menguasai teknologi. Ketinggalan. Kita kan ketinggalan. Ada platform-platform yang disediakan secara gratis. Ya, Anda bisa mencari sesuatu dari Yahoo, dari Google, dari apa-apa sebagai perpustakaan dunia yang hebat. Anda tinggal mengambil saja. Belum lagi ada big data. Ya, data berseliweran kemana-mana yang bisa digunakan. Ini yang kita gunakan. Data apapun. Mau mencari data apa kita sekalian? Kemampuan anak bayar di daerah Mojokerto untuk kuliah. Itu ada. Kemampuan anak Gresik untuk membayar kuliah. Average rata-rata itu berapa? Ada. Kemampuan anak Lamongan membayar itu berapa? Rata-rata. Average. Banyak data itu. Tapi jangan sampai Anda bicarakan, saya menguasai data. Omong kosong. Jadi data sudah tersedia banyak, tinggal Anda mengambilnya. Kalau Anda berbicara, by data itu omong kosong. Data itu sudah ada. Kita mengambil. Lah, inilah kepandaian mengambil data. Ya. Karena data-data itu divisualisasikan jadi banyak ya. Ada istilahnya, dulu ada 5V ya. Variannya, variability dan sebagainya. Sekarang sudah 20V. Ini yang diperkirakan untuk kita melihat ke depan dengan memperkirakan masa depan. Showing foresight. Itu saudara yang budiman, yang mengikuti pendidikan karakter. Nah, proactive planning. Rencanakan masa depan. Tidak bisa tidak direncanakan. Suatu misal begini, Anda memimpin suatu perusahaan. Apa dulu? Oh, branding. Kita framing. Gak bisa. Kita hebat, dikenalkan tidak bisa. Kenalkan dulu. Dengan dikenalkan, orang mengetahui kita. Di situ responsibility dibangun. Kalau Anda mengatakan perusahaan saya hebat, atau diri saya hebat, kemudian orang-orang merespon kehebatan saudara, saudara mesti mulai hati-hati. Jangan-jangan saya nanti katakan nggak hebat. Mulai bangun diri kita. Kalau Anda mengatakan dirinya sudah hebat, Anda akan introspeksi diri. Oke lah, saya akan mengisi
eh, portofolio kita menjadi orang hebat, memperbaiki bahasa, memperbaiki komunikasi dan sebagainya. Ini merencanakan masa depan. Tidak boleh kita itu hanya awang-awang, harus genuine ya. Sekali lagi harus genuine. Berpikir yang genuine, jangan hazard. Ya. Yang genuine itu yang asli, saudara sekalian. Nah, ini creative thinking. Mencari alternatif dengan mental yang lincah, yang disebut mental agility, kelincahan mental. Ini semuanya pernah kita lakukan ya, untuk melihat bahwa ternyata kita bisa mencari alternatif. Pernah kita lakukan. Tetapi creative thinking ini dibangun. Nah, ini yang penting, bahwa sebenarnya creative thinking itu pernah dilakukan oleh semua orang. Mental agility-nya setiap orang memiliki. Hanya kemampuan dan percepatan atau akselerasi creative thinking dilakukan untuk implementasi, kemudian mengantisipasi datangnya sebuah tantangan, challenge. Itu yang harus dilakukan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, pendidikan karakter ini membangun diri kita. Pendidikan karakter itu membuat kita menjadi luar biasa. Pendidikan karakter itu membuat kita memiliki pandangan ke depan dan perspektif paling jauh. Saudara yang budiman, Anda sebenarnya luar biasa. Kini tinggal memoles, istilahnya dibawa ke salon pendidikan karakter. Anda jadi luar biasa di salon pendidikan karakter. Yang laki-laki akan menjadi enhancement, ganteng sekali dalam berpikir dan perspektif ke depan. Kemudian taking a risk, berani mengambil risiko. Saya pada suatu saat memimpin sebuah organisasi. Saya habisin uang saya dengan risiko apapun. Apa yang terjadi? Mendapatkan balikan, mendapatkan nama baik, dan ketika nama baik itu, tawaran itu datang semua. Mari kita mengambil resiko yang tinggi. Seperti hari ini, saya mengambil resiko yang tinggi. Saya harus mengerti platform beberapa teknologi kaitannya dengan daring. Saya lakukan semua, setiap hari saya beli macam-macam untuk membangun diri saya. Tanpa itu tidak bisa. Saudara-saudara, saya harap juga begitu. Berani mengambil resiko apapun. Untuk apa? Kalau kita berbicara, resiko itu berbanding terbalik dengan apa yang kita peroleh. Artinya begini, berbanding lurus dengan apa yang kita, makin banyak tantangan yang besar, risiko tinggi, maka kita akan mendapatkan benefit yang tinggi. Begitu saudara-saudara sekalian. Ini processing alignment. Jadi gini, dalam processing alignment itu, orang-orang itu kadang-kadang menjadi parasit di sebuah organisasi. Kadang-kadang menjadi parasit di kantor. Dia mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi, mementingkan dirinya sendiri. Jadi parasit. Parasit boleh. Kalau processing alignment itu, kalau jadi parasit seperti anggrek. Dia menempel di pohon, tetapi dia memberikan keindahan. Inilah yang disebut dengan kemampuan kita goal congruent. Goalnya organisasi adalah goalnya kita. Artinya processing alignment itu, Anda itu goalnya dirimu juga goalnya lingkungan. Goalnya diri kita, goalnya keluarga kita. Jadi goalnya saudara-saudara mahasiswa juga goalnya orang tua. Jangan Anda goalnya sendiri, orang tua tidak diberikan payoff dari hasil membayar kuliah Anda dan sebagainya. Anda tidak memberikan payoff daya kembali sebagai transaksi yang mulia, bahwa setelah diberi orang tua uang saku, sekolah dan sebagainya tidak memberikan. Berarti kita goalnya untuk diri kita sendiri, tidak bagi orang yang lain atau orang tua yang membiayai. Tidak boleh menjadi parasit. Selama ini saya ya tidak suka kalau jadi parasit. Kalau bisa, kalau ingin kesohor harus tekor. Kalau kepingin hebat harus memberikan nilai manfaat.
Saudara-saudara, ini ada collecting alignment. Jadi coating itu adalah pelapisan sebenarnya. Tapi ini pelapisan yang memiliki harmonisasi ke dalam dan keluar. Ini membangun suatu harmonisasi ke dalam dan keluar. Jadi kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kita harusnya memberikan pikiran-pikiran kepada diri kita dan orang lain. Kita juga bisa menerima pikiran orang lain dan kita ya istilahnya dialkulturasi dalam pikiran-pikiran kita. Itu adalah coating alignments. Juga begini, saudara-saudara sekalian. Ini juga dimaksudkan kita di dalam pola perilaku dan tindak itu tidak boleh hanya melihat ke dalam, inward looking. Tapi outward looking juga ini yang harus dikembangkan oleh kita semua. Semoga ini bisa menjadi sasaran kehidupan kita untuk mampu membangun harmonisasi. Nah, saudara sekalian, ini adalah continuous learning. Kembangkan pengetahuan. Belajar tidak boleh berhenti. Setiap hari kita itu punya desakan untuk maju. Setiap hari. Setiap hari punya stresor kita itu untuk maju. Tetapi kita tidak memahami bahwa stresor itu justru yang menjadi titik lejit kita. Omnibus law. Begitu kata-kata itu kita cari, itu dari kata apa, dari mana asalnya, mengapa timbul kata-kata itu, dicari, itu membangun kita. Jadi setiap hari saya punya desakan untuk mencari, saya akan mencari di Google ini apa, maksudnya apa, ini apa, dicarikan bukunya, kemudian kalau bisa beli bukunya, dikembangkan. Kita jadi pribadi yang utuh. Ketika jadi pribadi yang utuh itu, kita enak dalam melangkah. Ini yang harus dikembangkan oleh kita. Kita enak dalam melangkah. Dan kadang-kadang kita bisa tertawa sendiri-sendiri. Oh begitu, kehidupan itu begitu. Inilah belajar terus-menerus. Kembangkan pengetahuan. Yang kita sebut dengan continuous learning. Saudara, tampaknya yang terakhir ini, embracing change. Saat kita berubah. Yang penting itu bukan perubahannya saja. Yang penting kita mengerti bahwa perubahan itu penting. Bahwa perubahan itu penting. Tidak boleh nggak ada perubahan, apalagi terjadi kemunduran. Ya. Jadi kita itu mengerti dokumentasi untuk melihat di portofolio letak kita. Kemunduran itu tercatat di dalam kehidupan. Memalukan. Tidak boleh kemunduran. Berjuang. Semacam itu. Aku harus tetap posisiku di sini. Kalau besok harusnya di sini dan plus one. What next? Plus. What next? Plus platinum. What next? Plus platinum. Elite class. Demikian. Embracing change. Perubahan itu penting. Bahwa berubah untuk ke arah positively itu adalah sebuah janji diri kita untuk meraih kemenangan kehidupan. Saudara-saudara, itu tampaknya yang saya sampaikan. Sampai jumpa, terima kasih perhatiannya, dan jangan lupa saudara-saudara harus mencari sesuatu yang terkait dengan pendidikan karakter, ya buku-buku atau apa yang bisa. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya dengan menggebu-gebu itu inginnya bahwa saudara harus lebih berhasil daripada saya. Anda harus hebat, harus humble dalam hidup itu. Kalau sudah demikian, berarti Anda menemukan benefit kehidupan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Salam cendol dawet untuk saudara-saudara. Dan jangan lupa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendol dawet.